Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just. Is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Do you believe that Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus says, I am the God and worship me. Do you believe Jesus is God? No one single in the Bible that Jesus said, I am the God and worship me. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada bagian ini saya akan mencoba memberikan satu video kepada kita, di mana video ini berasal dari Bambang Nursena, ya, di mana dia memberikan sebuah bantahan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik. Seperti yang kita ketahui bahwa Zakir Naik ini adalah seorang pendebat Muslim, dan di kalangan mereka selalu memuji-muji, memuja-muja, mengagung-agungkan Zakir Naik ini karena mereka berpikir bahwa Zakir Naik ini adalah seorang hebat dengan ilmu pengetahuan yang baik. Ya, kita tahu bahwa Zakir Naik ini sering sekali menyerang kekristenan dengan membelokkan sebuah kebenaran-kebenaran yang hakiki. Ya, teman-teman semuanya, di dalam video ini Bambang Nursena menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Zakir Naik ini adalah sebuah penyesatan, dan tentunya itu semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa videonya? Marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. If any Christian can point out a single verse in the Bible, a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, a single unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity just. Tokoh yang namanya Zakir Naik sekarang sudah mulai turun, bukan naik lagi. Saya tidak heran dengan Pak Zakir Naik, itu hak-haknya dia sebagai seorang pendakwah Islam. Yang saya heran itu Kristen. Kenapa Kristen kok ya bisa terpengaruh hanya orang yang mutunya serendah ini, heran saya. Loh, saya ngomong gini kan boleh toh? Saya ngomong di audien Kristen kok. Memang untuk ukuran saya dia rendah mutunya. Kemana-mana ngomong cuman lancar bahasa Inggris. Yesus tidak bicara bahasa Inggris kok. Benar apa tidak? Dia tidak mau ngomong sepotong pun kata Ibrani, Aramaik, Yunani. Kok Anda percaya coba? Artinya apa? Ketika kita bicara tentang Pangeran Diponegoro, Anda pakai bahasa Jerman yang tidak sah. Diponegoro ngerti bahasa Jerman. Anda mesti bahasa Jawa zamannya Diponegoro. Kan gitu kan? Secara budaya juga seperti itu. Maka saya katakan begini. Ketika orang tanya, di mana ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus bersabda, akulah Allah, sembahlah aku. Gak ada kan? Gak ada. Kristen langsung bingung. Waktu bingung, siapa yang maju ke depan mendapatkan hidayah? Ini kan parah sekali. Lalu saya jawab gini, oh ngono ya kamu gak bisa jawab sih. Gampang sekali itu, kamu tanya balik. Di mana dalam ayat Alkitab dikatakan, Yesus bersabda, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Gak ada Pak, berarti Yesus Allah, gak ada. Oh enggak cukup itu, ya itu juga enggak cukup satunya. Pertama dilihat secara budaya dulu. Kebiasaan orang Yahudi itu jangankan kok sampai menyebut nama Tuhan. Enggak boleh itu. Itu lason hara.
Lidah jahat menyebut nama Tetragrammaton itu bagi orang Yahudi. Ya, makanya kalau orang Yahudi ada kata-kata ZHWH itu mesti dibaca Hashem atau Adonai. Ya kan, coba Anda lihat di YouTube itu kan banyak reciting the Shema in Hebrew, kan ketemu. Anda tidak hanya ketemu dengan bahasa Ibrani model orang Eropa, yang orang-orang Askenazim, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini kan gaya-gaya Askenazim yang dari Eropa. Tapi gaya-gaya orang Yahudi yang di Yaman, orang Yahudi yang di timur itu, ya, Sephardim yang di Spanyol itu kan bacaannya lebih meliuk-liuk. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Eloheinu Adonai Echad ini jauh sebelum kulhu Allahu Ahad. Itu suwe iki. Bukan hanya kulhu Allahu Ahad, itu kan zaman abad ke-7. Adonai Echad itu jauh, zaman Musa sudah ada itu. Gitu loh. Jadi pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia awam. Jadi tidak ada orang mengucapkan kata sayalah Adonai, ini tidak mungkin, sayalah Yahweh, itu tidak mungkin. Tapi ketika Yesus ditanya, Yesus bersabda di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56 dan seterusnya 58 ya. Abraham bersukacita, dia telah melihat hariku. Hariku, apa yang disebut hariku di sini? Hariku ini sebenarnya Yom HaMoshiach, hari Sang Mesias. Karena kepada Abraham itu kan Tuhan menjanjikan, kamu akan menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur, kamu akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi berkat yang terakhir, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berkat ini diulang lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak putranya. Diulang lagi kepada Ishak putranya Abraham. Diulang lagi kepada Yakub cucunya Abraham. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Itulah sebabnya orang Yahudi kalau berdoa tidak pernah mengatakan Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, enggak pernah. Yang ada cuman Baruch atah Adonai Elohenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama Ismail, tapi Ismail tidak termasuk di dalam messianic blessing, tidak termasuk dalam jalur messianik itu. Makanya berkatnya, doanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu loh. Abraham melihat hariku, artinya apa? Hari penentuan di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu sudah dilihat oleh Abraham. Abraham bersuka melihatnya. Orang Yahudi tidak paham ini kan? Dan dia mengatakan apa? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Tapi Yesus bersabda, sabdanya demikian. Amin, amin, 2 kali diulang kata amin. Semua nabi bicara aminnya selalu bagian belakang. Hanya Yesus yang selalu mengawali sabdanya dengan amin, amin. Dan kata ho amin itu menjadi gelar Yesus dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Amin, amin lego humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, prin Avram kinistai ego eimi. Sebelum Abraham jadi, ego eimi, aku ada. Aku ada ini petunjuk kepada nama Tetragrammaton tadi, ego eimi hoon. Akulah dia Sang Maha Ada. Aku adalah aku. Eyeh Asher Eyeh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Alkitab Septuaginta ego eimi hoon. Dalam kitab Nabi Yesaya sering kali Tuhan berkata anihu, akulah dia. Terus orang-orang Unitarian ngomong begini, dan itu yang menjadi bacaannya mungkin Zakir Naik. Di mana ada kata akulah dia diartikan harus akulah Tuhan?
Akulah dia pokok anggur, akulah semua juga akulah dia itu. Akulah jalan, ego eimi hodos, akulah jalan. Tapi konteksnya, ketika Yesus mengatakan ego eimi, dia mau dirajam batu. Kenapa mau dirajam batu? Karena orang yang menghujat Allah, yang menyamakan diri dengan Allah, akan dirajam batu gitu kan. Jadi kalau membaca Alkitab tidak cukup dengan teks, tidak cukup dengan interteks, tapi juga dengan konteks secara keseluruhan. Di sini perlunya kita belajar studi sejarah, studi tentang arkeologi Alkitab. Jadi pertanyaannya, ketika kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, Thomas melihat bukti luka yang ada di tangannya, apa katanya? Ya Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus menolak penyembahan Thomas? Tidak, dia menerima. Berarti Yesus ya my Lord and my God. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Tinggal pertanyaannya, dalam konteks apa Yesus disebut Tuhan, dalam konteks apa Yesus disebut Allah. Gampang sekali jawabannya. Sekarang pertanyaan, Yesus disebut Allah. Itu maknanya divine of Jesus Christ. The Godhead of Jesus Christ. Lahutiyah al-Masih. Apa artinya God? Apa artinya Elohim? Apa artinya Al-Ilah? Allah. Itu artinya sembahan. Segala yang disembah itulah Elohim. Segala yang disembah itu Elah, Eloah, ya Elohim. Ya, kemudian kata itu muncul dalam semua Alkitab. Kemudian kenapa Yesus disebut Elohim? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah ini juga ayat bermasalah tidak hanya di lingkungan Islam. Di Saksi Yehova juga bermasalah. Makanya Kristen itu ya ke dalam juga pusing. Keluar tugasnya banyak. Maka jangan menambah pusing-pusing lagi kita. NRG and hologos. Ke hologos and prostonteon. Keteos in hologos. Firman itu bersama-sama dengan Allah itu. Di situ ada kata sandang, tonteon. Keteos di sini tanpa kata sandang. Keteos in hologos. Dan Allah lah firman itu. Itu kemudian dipersoalkan. Kenapa di sini tidak ada kata sandang? Berarti Saksi Yehova bikin terjemahan sendiri. In the beginning was the word and the word was with God and the word was a God, huruf kecil. Nah gini aja juga bingung. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini kemudian jadi sekte Gumbali Mukia itu jadi Saksi Yehova. Karena kita ini kurang mikir. Mari kita persoalkan satu-satu. Saya senang sekali kalau ngomong begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus saya tanya, lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Ini kan pertanyaan untuk awam gampang sekali kan? Ya lebih dulu Allah Pak. Kalau orang Saksi Yehova dengan yakinnya, lebih dulu Yehuwa Pak. Lebih dulu Yehuwa ya? Ya Yehuwa itu maksudnya Gusti Allah kang akarya jagat itu artinya kalau bahasa Jawanya. Oke. Nah terus kalau Allah sudah ada, firman-Nya belum ada, begitu maksudmu? Iya Pak. Yang menciptakan firman itu siapa? Ya Allah Pak. Allah menciptakan caranya bagaimana? Ya berfirman Pak. Nah firman-Nya belum ada, berfirman bagaimana? Sekarang bingung tak? Dijawab. Ya terus bingung, orang biasa jawab, yang lain-lain jawab. Lebih dulu firman Pak. Kalau lebih dulu firman, firman-Nya siapa? Ya firman-Nya Allah, katanya lebih dulu firman. Kalau lebih dulu Allah berarti ada waktu Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Berarti Tuhan pernah bisu, tidak maha sempurna. Itulah yang dibahas oleh Konsili Nikea. Konsili itu kan akhirnya memutuskan regula fide, pengakuan iman. Nah pengakuan iman Nikea itu tahun 325. Nah teman-teman semuanya, itulah tadi penjelasan dari Dr. Bambang Nursena, ya, dimana dia memberikan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan dia membantah semua apa yang disampaikan oleh si Zakir Naik ini, karena
kalau kita lihat video-video Zakir Naik di media sosial itu semuanya hanya terkhusus ya untuk menyerang kekristenan. Ada banyak videonya beredar di YouTube ya, dia membuat satu dialog ya kepada semua kalangan ya, dimana nanti di situ datang seorang Kristen mungkinnya bertanya, tetapi anehnya di dalam dialog itu teman-teman, Zakir Naik tidak memberikan ruang ya bagi penanya ini untuk menebak dia ya. Dia selalu menggunakan semua waktu dan tidak ya memberikan waktu kepada para penanya ini. Nah, itulah kelebihan Zakir Naik ini ya, seperti yang kita lihat di video-videonya, dia selalu bertanya kepada orang Kristen di mana ya di dalam Alkitab ayatnya yang mengatakan Yesus saya adalah Tuhan. Nah, teman-teman semuanya sebenarnya sangat mudah untuk menjawab itu. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bambang Nursenam, mengatakan kenapa kita harus percaya dengan si Zakir Naik ini ya. Kita tahu bahwa si Zakir Naik ini tidak punya kapasitas ya dalam hal ini, dia tidak punya ilmu ya, dia tidak punya data yang valid, tidak mengetahui ya seperti apa Alkitab itu, seperti apa firman Tuhan itu. Nah, teman-teman semuanya, Zakir Naik sok-sokan dalam hal ini ya, dia menganggap bahwa dirinya paling tahu ya, paling hebat, dan dia melihat bahwa semua orang itu ya tidak memiliki pengetahuan dalam hal ini. Ya, teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.